Oke, lanjut sesi 2 ya. Saham berikutnya ada RMKE. Kalau RMKE saya boleh saran sih buy on breakout 1010 aja ya. Buy on breakout 1010 untuk RMKE. Lalu kita cek Broxumnya, masih cenderung distribusi lemah untuk RMKE. Lalu 1 bulannya dia masih cenderung netral gitu. Oke, untuk RMKE buy on breakout aja. Next ada tool. Oke, untuk tool saran saya masih sama ya. Buy on breakout 90 saja untuk tool. Ya, kalau dia breakout 90, maka dia berpotensi menuju ke 94, setelah itu ke 97. Ya, buy on breakout aja untuk si tool ini. Lalu kita cek Broxumnya, hari ini masih cenderung netral sih ya untuk si tool. Lalu, nah ini nih ada akumulasi untuk si toolnya. Average-nya 86, harga saat ini di 87. Oke, buy on breakout 90 sih saran saya. Tuh, tapi kalau mau ambil sekarang, ya boleh-boleh aja, nanti SL-nya under 83 gitu. Oke, itu untuk si tool. Lalu next berikutnya ada MDLN. Oke, untuk MDLN dia sedang menuju supportnya sih ya. Boleh diambil selama masih di atas 99 masih oke. Tapi kalau jebol 99 lebih baik out dulu ya, karena dia berpotensi untuk menuju ke 96 gitu. Ya, kalau mau ambil boleh, SL-nya under 99. Lalu kita cek Broxumnya MDLN. MDLN masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah juga ya. Tapi di sini ada dua broker yang akumulasi signifikan. Baik, ada Kakes. Selanjutnya ada Kakes. Kakes ya. Kakes dia mulai bentuk ini sih ya, mulai membentuk ekor di bawah. Selama masih di atas 136 masih oke untuk si Kakes. Tapi kalau jebol 136 lebih baik out dulu gitu. Oke, lalu kita cek Broxumnya hari ini cenderung ada akumulasi lemah. Lalu kita cek satu bulannya juga masih cenderung ada akumulasi ya. Wah, oke nih Kakes nih ya, secara Broxum satu bulannya 169, average-nya harga saja 144. Oke, boleh dipantau sih Kakes ya, selama masih di atas 136 seharusnya masih oke. Tapi kalau jebol 136 harus keluar ya, karena dia berpotensi untuk downtrend parah. Oke, boleh dipantau sih Kakes ya untuk kedepannya. Siapa tahu dia bisa kasih ke 150-an gitu. Lalu ada Sido. Nah, untuk Sido masih uptrend sih ya, selama masih di atas 730 seharusnya masih menarik. Tapi kalau jebol 730 lebih baik out dulu. Nah, kalau saya boleh saran untuk si Sido ini boleh buy on breakout 760 aja. Kalau dia breakout 760 boleh ambil, nanti taking profit pertamanya di 785. Setelah itu dia semoga berpotensi menutup gap yang ada di sini di 845 gitu ya. Jadi kalau dia breakout taking profit satunya di 785, lalu setelah itu semoga dia berpotensi menuju ke 845. Oke, itu untuk Sido. Saran saya buy on breakout ya. Hari ini cenderung ada akumulasi sangat kuat untuk Sido. Satu bulannya juga akumulasi kuat. Average-nya 700-an ya. Oke, next ada Sema. Sema ya. Sema selama di atas 152 masih oke. Tapi kalau jebol 152 lebih baik out dulu karena dia berpotensi untuk menuju ke area 147-149. Lalu kita cek Broxumnya masih cenderung distribusi lemah. Lalu satu bulannya masih cenderung distribusi kuat. Oke, untuk Sema dan saham yang terakhir ada Bell. Untuk Bell masih sama ya.
waktu itu kemarin saya bilang selama di atas ini area masih aman ya, lumayan ya cuannya dari 123 sampai menuju ke 130-an. Nah, untuk sekarang karena dia sudah naik menuju resistensinya juga di area sini, jadi saran saya boleh buy on breakout 140. Nah, kalau dia breakout 140, dia berpotensi untuk menuju ke 145, setelah itu ke 157, setelah itu ke 165. Gitu ya, itu untuk bell. Lalu kita cek Broxum-nya, hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek 1 bulannya, dia masih cenderung akumulasi lemah. Distribusi cukup kuat gitu. Oke, itu untuk bell. Saham yang terakhir. Tadi ada yang menariknya di sesi 1, mohon untuk perhatikan untuk besok. Oh iya, kita sebelum itu kita bahas composite dulu ya. Kita belum bahas composite, jadi kita bahas dulu deh. Nah, untuk IHSG ini sekarang kondisinya gimana? Nah, kondisinya IHSG ini sebetulnya cukup tertekan ya untuk si IHSG ini, karena di sini dia terlihat dia tidak kuat untuk breakout resistance-nya. Yang jelas untuk si composite ini atau si IHSG ini selama masih di atas 7.000 sih masih still good ya. Tapi kalau jebol 7.000 waspada gitu. Peringatan pertama ya. Tapi kalau jebol sampai 6.900 nih ya, area sini ini cukup berbahaya juga. Nanti dia berpotensi untuk menuju ke area bawah sini ya, ke 6.800-an. Nah, jadi kalau dia nggak breakout sih ya dia akan tertahan di resistance ini terus. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, tradingnya slow aja, santai, jangan terlalu gerasa gerusuk, jangan over trading. Cash is king, jadi ambil saja beberapa saham yang menurut Bapak Ibu oke dan tentunya low risk gitu. Lalu saran saya stop untuk mengejar saham yang sudah terbang tinggi. Kalau saham yang udah terbang tinggi tinggalin aja, ambil yang harga bawah. Kayak rekom dari kami kan itu kami selalu akumulasi di harga bawah, selalu. Kita nggak pernah ngejar-ngejar harga, gitu ya. Makanya kita lebih suka saham-saham yang ya jarang dilirik orang, saham-saham yang low risk gitu. Nanti bisa kasih gain yang cukup lumayan. Oke, mungkin sekian untuk malam ini. Sehat-sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga besok kita bisa cuan lagi. Pantau juga channel INDX karena setiap paginya akan ada menu gratis. Oke, terima kasih.